cara memilih bahan atau materi untuk dibikin konslet. Gitu. Oke. Ini biasanya Mr. Darsono memilihnya bagaimana? Dilihat dari segi apa sih? Oke, selamat sore Mr. Darsono. Sore Mas Ini saya Dito. kembali berkunjung ke markas dari Fortuno PF. Ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol urutan ataupun tahapan Mr. Darsono mencetak burung konslet. Mungkin dimulai dari awal sampai akhir. Itu ada berapa tahapan atau berapa urutan sih? Kalau tahapannya ya pertama pemilihan materi, yang kedua penggacoran, yang ketiga penjodohan, yang keempat cari settingan lapangan, terus yang kelima ya bagaimana cara burung biar stabil, ya berarti penyetabilan. Itu posisi penyetil burung udah konslet. Udah konslet, udah jalan. Oke, yang pertama cari materi. Iya, cari materi. Ini saya pengen bahas satu-satu ya, dan di video ini pertama yaitu cara memilih bahan atau materi untuk dibikin konslet. Gitu. Oke. Ini biasanya Mr. Darsono memilihnya bagaimana? Dilihat dari segi apa sih? Kalau pemilihan materi ini yang kita bahas, milih materi ya Mas ya. Pilih materi. Milih materi itu kita biasanya milih materi yang pertama nadanya itu nada kering. Nada kering. Lah terus burungnya gacor. Syukur lagi kalau sering bunyi atau sudah rapat gitu. Lah terus dari pilih materi tersebut itu ada berbagai istilahnya pakem pengambilan yang buat acuan bisa masuk materi bahan konslet. Itu yang dinamakan nada kering, itu nada dimana itu ada beberapa ketukan yang udah kayak mendekati ke arah konslet ya, kita sebut nada minor gitu loh. Walaupun baru beberapa ketukan. Lah terus dari materi tersebut selain dari nada itu kan cara pembawaannya, misalkan birahi bunyi. Lah terus kadang-kadang ada tingkah pola yang selalu akan mau bunyi seperti itu, yang kita namakan selah gitu loh Mas. Mungkin ada yang garuk-garuk bunyi, ada yang geleng-geleng kepala terus bunyi, terus ada yang gigit terus gigit ruji, napak terus bunyi, kadang-kadang bolak-balik badan bunyi gitu. Lah terus dari itu kita nanti simpulkan ini burung materinya masuk gitu, yaitu mencakupi nada, terus istilahnya cara pembawaannya itu yang kita namakan selah, terus jeda gitu. Jeda itu istilahnya bunyi, berhenti, bunyi lagi. Ini beda lagi sama dobelan. Maksudnya kalau dobelan kan istilahnya antar jeda yang lebih rapat itu kita sebut dobelan gitu. Kalau masih kategori bahan atau materi itu istilahnya jeda itu bukan ya, hampir mirip lah sebenarnya sama dobelan, sama jeda itu sebenarnya hampir mirip. Cuman kalau dobelan rata-rata itu yang jeda yang udah rapet itu namanya gitu, itu namanya dobelan. Bunyi, berhenti, bunyi lagi itu namanya dobelan. Lah terus pas berhenti itu disebut jeda gitu loh Mas, maksudnya seperti itu. Lah terus itu jedanya kita pilih kalau masih bahan kan biasanya masih lama Mas, antara bunyi pertama sama bunyi kedua gitu ya. Kalau disebut dobelan ya menurut saya kurang tepat, masalahnya masih terlalu lama jedanya gitu. Kalau yang namanya dobelan kan bunyi, berhenti, bunyi lagi, itu jedanya nggak terlalu
lama gitu. Itu burung yang udah keluar dobelannya, istilahnya udah double gitu loh. Itu mungkin untuk ketika Mr. Darno melihat burung udah yang ada dobelannya, mungkin lebih prosesnya ke arah proses lebih cepat lagi. Itu istilahnya udah levelnya udah di atasnya lagi. Kalau bahan mentah, benar-benar mentah itu biasanya kita lihat dari nada, terus setiap bunyi biasanya pukulannya setiap keluar seperti panjangnya segitu, nadanya seperti itu, terus cara pembawaan lagunya awalannya seperti itu Mas. Itu pemilihan materi gitu. Untuk masalah durasi ataupun volume gimana menurut? Kalau masalah durasi menurut saya buat perhitungan cuman di nomor 2, nomor 3, jangan di nomor 1 kalau menurut saya gitu. Masalahnya durasi itu nanti kalau udah stabil pasti keluar durasi aslinya. Syukur yang kita cari, kalau bisa yang kita cari kan yang sempurna, yang nadanya masuk, terus jedanya rapet, durasinya panjang. Ya, tapi kan yang namanya bahan, mencari bahan kan kadang-kadang ini udah lumayan gacor, udah jedanya lumayan rapet, tapi durasinya pendek. Kadang durasinya panjang, terus jedanya lama, gitu kan. Kita di situ harus nanti pintar-pintar memilih lah intinya. Tapi dari itu tadi itu udah harus kecakup semua gitu. Ada, itu memang pakem dari Fortuner. Betul. Kalau aku pribadi seperti itu gitu loh. Terus misalkan kita melihat ataupun mencari di mungkin hanya sekedar modal video, itu bisa menjadi acuan apa enggak, Bro? Bisa. Tapi lebih tepatnya ya kalau dipantau. Yang namanya video kan biasanya pas diambil atau di shoot kan pas lagi bunyi, nggak tahu aslinya seperti apa lah. Terus untuk menghasilkan lobet konslet yang kualitas, yang kita cari kan yang durasinya panjang, jedanya rapet, nadanya aman, terus durasinya panjang, gayanya enak gitu loh. Seperti itu dalam iya. Tapi yang namanya burung kan nggak ada burung yang istilahnya sempurna, nggak ada lah. Seperti manusia juga kan, intinya biasanya keluarnya kita itu di situ durasinya panjang, jedanya yang agak lama gitu, nggak rapet. Kadang-kadang nadanya yang kurang aman ya. Untuk cari yang nantinya jadinya bagus ya kita cari yang seperti itu tadi Mas, yang kira-kira durasinya panjang, volumenya keras, terus di jedanya rapet. Cuman kalau masalah gaya itu nanti keluar sendiri mengikuti Mas gitu loh, nggak bisa dibikin gitu istilahnya. Jadi untuk masalah tadi materi yang disebutkan memang harus ada ya, gitu. Iya, harus mencakupi aspek-aspek itu tadi Mas gitu loh. Itu untuk pemilihan materi. Lah terus setelah dapat materi, kita lihat, kita baca karakternya seperti apa, dan ada proses selanjutnya yaitu proses ke penggacoran istilahnya gitu loh. Ya biar lebih gacor, lebih rajin bunyi gitu. Nanti penanganannya juga sendiri gitu. Ini di khusus cara mencari materi dari Fortuner BF ataupun pakem dari Fortuner BF. Untuk langkah kedua yaitu penggacoran. Iya. Nah untuk pemilihan materi sendiri itu kadang-kadang burung rembet, burung bunyi di bawah, ditembak itu istilahnya, itu enggak masalah. Yang penting nadanya masuk gitu. Kadang-kadang ada yang rembet gitu terus gigit ruji sebentar, tangkring, bunyi. Nah itu malah kadang-kadang juga lebih itu kalau dilihat kayak gitu mungkin merembet ataupun di bawah di lantai itu bisa diproses jadi konsep dan bahkan nangkring anteng kayak gitu bisa Mas, bisa. Itu kan istilahnya lagi reaksi birahi gitu. Gitu.
itu memang bukan suatu halangan tentunya. Enggak, insya Allah enggak. Itu. Ini mungkin di video ini bahasanya tentang mencari materi Ah, yang bisa dibahas menuju ke label kontrak. iya. Di video berikutnya saya pengen ngobrol lagi untuk ke langkah kedua penggadean. Iya. Oke. Jadi langkah kedua dan sampai yang kelima sampai finish sampai ke penyintabilan. Iya. Perawat. Ah. Dan mudah-mudahan nanti Mr. Gasono bisa Langkahnya masih panjang lah istilahnya. dan tetap mantau terus channel ini untuk mengikuti video selanjutnya mungkin ya bos ya. Iya, insya Allah. Terima kasih bos, ini ngobrol-ngobrolnya. Iya. Dan Mr. Gasono sehat selalu. Amin. Kita ketemu lagi di event-event ataupun di kesempatan. Amin. Terima kasih bos. Makasih.